Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual muda, salam rahayu, dan salam budaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai orang yang lahir di hari pasaran Pahing. Seperti apa sih kelebihan dan kekurangan orang yang lahir di hari pasaran Pahing? Monggo untuk Anda yang belum like silahkan dibantu like, dan yang belum subscribe silahkan dibantu tekan tombol subscribe-nya. Jika sudah, nggak usah lama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Yang pertama, orang yang lahir di hari pasaran Pahing ini, orangnya itu selalu ingin memiliki barang, dan orangnya itu memiliki tekad yang kuat. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya orang yang lahir di hari pasaran Pahing ini, ketika menginginkan suatu barang tertentu, dia itu akan mengejarnya sekuat tenaga sampai barang yang ia inginkan itu dapat atau didapatkan. Sedangkan kelebihan yang kedua, orang yang lahir di hari pasaran Pahing itu orangnya suka akan kebersihan dan memiliki pribadi yang mandiri. Baik laki-laki atau perempuan itu semua sama. Nah, lalu apa sih penyebab dirinya itu bisa menjadi karakter yang mandiri? Menurut pengalaman saya pribadi ya, saat menghitung pasien-pasien saya itu, kebanyakan mereka itu bisa mandiri seperti itu ya karena tuntutan hidupnya. Entah kenapa ya, orang-orang yang lahir di hari pasaran Pahing itu cenderung lebih dianaktirikan di keluarganya. Kalau tidak seperti itu ya mungkin keadaan hidup di keluarganya itu kurang baik sehingga membuat dirinya itu menjadi pribadi yang lebih mandiri sejak dini. Ya, hidup-hidup orang yang lahir dari pasaran Pahing itu masa kecilnya itu rata-rata agak menyedihkan gitu. Rata-rata seperti itu ya. Untuk kelebihan yang ketiga, orang-orang yang lahir di hari pasaran Pahing itu suka sekali untuk menolong orang lain. Nah, jadi weton-weton yang lahir dari pasaran Pahing ini sangat bagus sekali jika dijadikan pasangan hidup atau teman baik Anda. Karena mereka itu suka sekali akan menolong orang lain. Kalau mau dijawab, semua orang itu suka menolong orang lain, Mas. Nah, tidak semua. Pasaran weton itu karakternya sendiri-sendiri. Dan ada yang tipikal orang yang suka menolong, dan ada orang yang ya mungkin mau menolong karena pura-pura itu ada. Dan orang yang lahir di hari pasaran Pahing itu cenderung tipikal orang yang memang dari hati nurani itu tulus suka akan menolong orang lain, baik itu teman ataupun keluarganya. Mereka itu mempunyai kepedulian sosial yang tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Nah, sedangkan kelebihan yang keempat, orang yang lahir di hari pasaran Pahing itu tipikal orang yang kuat menahan lapar. Makna lapar di sini itu saya itu agak ragu ya, bukan lapar menahan isi perut. Lapar di sini itu menurut saya itu ada makna yang terdalam ya, bukan sekedar menahan lapar karena isi perut, itu bukan ya. Biasanya orang Jawa menyebutkan seperti itu ya karena ada maksud tertentu. Dan menurut saya, kuat lapar di sini yang dimaksud itu biasanya lapar itu kan identik dengan laku tirakat. Tirakat itu kan orang yang tirakat itu kan menderita. Nah, bisa disimpulkan bahwasanya orang yang lahir di hari pasaran Pahing ini kuat sekali akan menahan derita dan beban hidup. Untuk Anda yang lahir di hari pasaran Pahing, benar atau tidaknya, monggo tulis ulasan Anda di kolom komentar. Nah, setelah kita bahas tentang kelebihannya, nah, kita lanjut pada kekurangan dan kesialannya. Apa sih kesialan-kesialan dari weton pasaran Pahing ini? Monggo simak baik-baik, akan saya bacakan satu persatu. Kekurangan utama dari watak orang yang lahir di pasaran Pahing ini, dia itu seringkali perhitungan untuk selalu mendapat untungnya. Jadi ketika si pasaran Pahing ini melakukan sesuatu, ya misalkan dia rajin bekerja, ya dia itu mengharapkan sesuatu imbal balik yang besar di dalam hidupnya. Nah, itu yang pertama. Sedangkan untuk kekurangan yang kedua, orang yang lahir di hari pasaran Pahing cenderung seringkali dimusuhi oleh
banyak orang. Nah, biasanya itu orang-orang yang lahir dari pasaran pahing itu cenderung sering dimusuhi orang, dan ketika dia sudah marah sama orang tersebut itu, marah dari orang yang lahir dari pasaran pahing ini cenderung sangat menakutkan. Kemarahan-kemarahan pasaran pahing itu sangat besar ya. Bisa dibilang dari 5 pasaran itu yang paling besar marahnya itu ya si pasaran pahing jika sudah merasa tersakiti hidupnya. Dia itu kalau sudah disakiti orang, dia akan ingat terus kesalahan-kesalahan orang itu. Jadi untuk Anda yang memiliki pasaran pahing, mohon dijaga sebaik mungkin agar Anda itu tidak cacat dalam penilaian si pasaran pahing ini. Nah, untuk kekurangan yang selanjutnya, bahwasanya orang yang lahir di hari pasaran pahing, hidupnya itu sering kali kena tipu atau ditipu orang lain. Dan jika kehilangan sesuatu, itu jarang yang akan kembali. Nah, makna kehilangan di sini itu konteksnya sangat luas. Bisa kehilangan barang, pasangan, ataupun keluarganya. Jadi bisa dipahami ya. Orang-orang yang punya kelahiran pahing itu jika kehilangan sesuatu di dalam hidupnya, itu jarang yang akan kembali lagi. Atau jarang ada yang bisa kembali lagi. Nah, mungkin itu dulu ya. Untuk lebih komplitnya lagi nanti kedepannya saya buatkan tentang laku hidup seseorang berdasarkan weton kelahirannya ya. Karena jika menghitung dengan weton kelahiran itu, naungannya apa dan ketemunya berapa itu bisa dihitung. Sampai kesialannya apa, kesialannya itu berupa apa, itu nanti bisa terjawab. Jadi jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info terbarunya. Nah, mungkin itu dulu mengenai ulasan dari weton kelahiran pahing. Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Bayu Samudro undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.